Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman mahasiswa Tadris Matematika dimanapun Anda berada, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di episode kedua. Kita akan belajar tentang fitur-fitur terbaru dari CorelDRAW X7, yaitu fitur untuk memotong, menggabungkan, dan menemukan irisan dari dua objek yang kita sebut sebagai weld, trim, dan intersect. Ini merupakan tiga fitur yang cukup sering digunakan oleh para desainer dalam mengkombinasikan beberapa objek untuk digabung dan dipotong sekaligus. Nah, langsung saja kita akan coba fiturnya. Ini kita hapus dulu. Oke, seperti biasa, kita harus membuat sebuah objek terlebih dahulu. Misalnya, kita buat objek pertama, kita gunakan fitur rectangle tool untuk membuat persegi panjang. Oke, kemudian kita kasih warna, misalnya, di sini ada warna yang sudah tersedia. Kalau mau mewarnai sebuah objek dengan warna yang lebih kompleks, di sini tempatnya. Di bawah situ, di pojok kanan bawah, ini ada kayak icon ember cat yang sedang ditumpahkan. Nah, itu yang diklik ya. Itu merupakan warna untuk fill atau isiannya. Nah, di sini edit fill, kita ingin mengedit warnanya. Untuk yang ini no fill artinya tidak ada warna karena memang ini tidak ada warnanya. Kalau ingin menambahkan warna, di sini tempatnya di uniform fill. Ini warna solid artinya satu warna. Nah, silakan teman-teman tinggal pilih mau pakai warna apa. Karena di dunia ini ada lebih dari 16 juta warna. Jadi silakan dipilih warna apa yang ingin digunakan. Nah, taruhlah kita gunakan warna biru langit misalnya. Oke, ini kalau warnanya solid. Nanti untuk warna seperti ini, fountain fill, warna gradasi, warna pattern, dan lain-lain akan kita jelaskan di video terpisah. Hari ini kita akan gunakan warna berjenis uniform fill dulu, satu warna. Oke, terus kita oke. Ya, sudah. Ini kursornya masih menunjukkan ini rectangle tool. Kita harus kembalikan ke pick tool dulu agar kita bisa lebih mudah untuk memilihnya nanti. Nah, kedua, objek ini harus kita hilangkan outline-nya. Karena outline ini merupakan garis pinggir yang membuat objek tersebut terlihat kaku. Kalau teman-teman perhatikan ini ya, kalau saya zoom misalnya. Nah, ada garis hitam yang menjadi garis pinggir dari objek tersebut. Kita bisa menghilangkannya karena rata-rata kalau kita mendesain itu jarang sekali ada outline-nya. Cara untuk menghilangkan garis pinggir ini adalah dengan melihat di sini. Di sini adalah ketebalannya. Kalau kita buka, semakin tebal misalnya kita pilih 5 mm misalnya. Nah, akan semakin tebal seperti ini. Kita bisa menghilangkannya dengan mengklik none di sini. Atau kalau mau yang lebih banyak pilihannya di sini. Di sebelahnya fill tadi, ini fillnya kan berwarna biru, sedangkan outline-nya berwarna hitam. Kita klik dua kali. Nah, di sini outline pen akan keluar, jendela outline pen. Di sini warnanya bisa kita ganti dari outline-nya, misalnya kita kasih warna merah. Terus oke. Nah, outline-nya akan berubah jadi warna merah. Klik dua kali. Nah, untuk menghilangkan ketebalannya di sini kita pilih none. Kita pilih none, artinya tidak ada. Nah, di sini juga otomatis akan tertulis none. None itu tidak ada. Tidak ada outline-nya. Nah, sekarang sudah kita membuat sebuah objek berbentuk persegi panjang berwarna biru, biru toska, dan tidak ada garis pinggir atau outline-nya. Nah, kita coba untuk membuat objek lain yang bentuknya lingkaran misalnya. Lingkaran itu gunakan ellipse tool atau shortcutnya F7. Kita klik, terus kita buat lingkaran di sini misalnya. Nah, ini baru outline-nya saja, fill-nya tidak ada, isinya, warna dalamnya belum ada. Kita klik dulu ini.
klik 2 kali ya untuk membukanya. Terus kita masuk lagi ke uniform fill seperti tadi. Yang ini kita kasih warna apa ya? Warna kuning misalnya, warna gold. Oke, terus kita klik OK. Nah, sudah tertera warna kuning. Kursornya jangan lupa kita kembalikan ke pick tool. Terus kita klik sembarang. Nah, seleksinya udah lepas. Terus kita klik lagi si kuning tadi. Jadi ini belum bisa dibuka ya kalau kita belum mengklik objeknya. Karena kita harus mengklik dulu objeknya, kita harus memilih dulu baru kita ganti warnanya. Sini kita klik yang ini, baru kita klik fill-nya. Kalau kita klik yang objek yang lingkaran, baru kita klik fill-nya. Kalau kita klik sembarang, kita lepas semua, berarti tidak ada objek yang terpilih untuk kita edit, baik itu fill maupun outline atau garis pinggirnya. Kita coba untuk menghilangkan outline yang lingkaran dulu. Kita klik. Terus kita klik outline. Klik 2 kali. Kita di option width itu kita hilangkan jadi none. Terus OK. Nah, sekarang kita sudah punya 2 objek yang berwarna biru dan berwarna kuning. Dua-duanya sudah tidak ada garis pinggir, hanya warna isian saja. Sekarang kita coba untuk menduplikat 2 objek ini. Kalau di Microsoft Word, kita mengenal copy paste itu dengan Ctrl C dan Ctrl V. Nah, di sini kita punya satu tools yang lebih cepat. Caranya adalah kita blok dulu dua-duanya. Cara untuk memblok itu kita tekan, klik kiri, terus kita tahan seperti ini. Nah, artinya objek-objek yang terkena area selection ini, area yang kita pilih ini akan terpilih atau terselection. Ini bisa kita kecilkan. Terus tekan Ctrl D. Ctrl D, Ctrl terus huruf D. Nah, terus kita geret, geser ke kiri. Nah, sekarang kita udah punya 3 objek. Ctrl D lagi. Nah, sudah punya 3 objek kita sekarang. Nah, sekarang kita sudah mulai mengenal apa itu weld, trim, dan intersect. Oke, coba saya tuliskan satu-satu dulu pakai text tool. Kita ingin membandingkan tiga-tiganya seperti apa. Yang ini weld. Saya duplikat tulisan weld, saya simpan di sini. Terus saya ganti tulisan weld itu jadi trim. Terus saya duplikat lagi, trim itu saya simpan di sini menjadi intersect. Nah, saya ratakan tulisannya. Nah, sekarang kita akan coba melihat perbedaan antara weld, trim, dan intersect. Yang pertama kita mulai di weld. Weld kita harus mengselection 2 objek itu dulu, persegi panjang dan lingkarannya. Caranya seperti yang sudah dijelaskan tadi, klik kiri, terus geret selectionnya sampai semua objek itu, 2 objek itu terselection. Nah, kalau kita sudah menseleksi seperti ini, otomatis di jendela ini, di tools-tools ini akan terlihat menu-menu ini. Kalau kita tahan, ini namanya weld, yang ini adalah trim, dan yang ini adalah intersect. Ini 3 yang paling sering digunakan. Kalau fitur lain seperti simplify, terus from minus back, dan lain-lain ini jarang digunakan. Yang paling sering itu adalah weld, trim, dan intersect. Oke, yang pertama kita coba fitur yang bernama weld terlebih dahulu. Kalau kita klik weld ini, nah, dia akan tergabung menjadi satu objek. Yang tadinya 2, lingkaran dan persegi panjang, kalau kita weldkan, dia akan tergabung menjadi 1. Itu kalau yang ini yang kita klik duluan. Kalau kita mengklik Tosca duluan, kalau kita simpan lingkarannya di belakang seperti ini,
Apakah sama? Oh, dia akan berbeda. Jadi ini warna yang dia kan bisa jadi seluruhnya berwarna Tosca atau keseluruhannya berwarna kuning, tergantung posisinya. Kalau kuning yang posisinya di atas, seperti ini tadi, dan kita selection keduanya, terus kita weld, maka objek ini akan menjadi objek yang berwarna Tosca. Tapi kalau lingkarannya kita simpan di belakang, nanti saya akan ajarkan gimana cara untuk merubah posisi objek dari yang paling bawah ke yang paling atas. Terus kita selection semuanya, terus kita tekan weld, maka objeknya akan menjadi warna kuning semua. Jadi tergantung ya. Itu kalau fitur weld. Intinya adalah untuk menggabungkan dua objek ini menjadi satu kesatuan. Dan warnanya bisa menjadi Tosca, bisa menjadi kuning, tergantung posisi objeknya. Kalau kuningnya yang di belakang, maka dua-duanya ini akan menjadi warna kuning. Kalau Tosca yang di belakang, maka dua objek ini akan berwarna Tosca. Seperti itu untuk weld. Kemudian kita coba untuk trim. Trim ini juga sama seperti weld, tergantung posisinya. Kalau misalnya kuning yang ada di depan, terus kita ingin ngetrim, artinya memotong objek yang ada di persegi panjang ini, area persegi panjang yang tertutupi oleh lingkaran, maka lingkarannya ini tidak akan terpotong. Hanya persegi panjang yang akan terpotong. Tergantung ya. Karena ini seperti dua lembar kertas yang ditumpuk menjadi satu. Lingkaran ini yang di atas, terus persegi panjangnya yang di bawah. Artinya ada area persegi panjang yang tidak terlihat karena tertutupi oleh lingkaran. Dan kita ingin memotong area yang tertutupi oleh lingkaran tersebut. Lingkarannya yang kita pertahankan, persegi panjangnya yang kita potong. Yang kita tekan pertama adalah lingkarannya terlebih dahulu. Ini cara lain untuk men selection. Kalau tadi kita menggunakan cara seperti ini. Cara kedua adalah kita klik objek pertama yang ingin kita pertahankan, terus kita tekan shift, tahan ya, tekan shift, tahan, arahkan kursor ini ke objek kedua, yaitu persegi panjangnya yang ingin kita potong. Kita klik persegi panjangnya. Nah, ini cara lain untuk men selection. Nah, kalau sudah selection seperti ini, baru kita tekan trim. Nah, coba lihat hasilnya, perbedaannya. Lihat, hasilnya ada area di persegi panjang ini yang sudah seperti ini bentuknya. Coba kita Ctrl Z. Kita Ctrl Z. Nah, kembali seperti semula. Sekarang kita coba contoh kedua. Bagaimana kalau lingkarannya kita simpan ke belakang? Nah, seperti ini. Kalau lingkarannya yang di belakang, persegi panjang yang di depan, artinya persegi panjangnya yang menutupi lingkaran. Akan ada area lingkaran yang tertutupi oleh persegi panjang. Sekarang persegi panjangnya yang kita pertahankan dan lingkarannya yang kita potong. Coba kita selection dulu. Objek pertama yang kita pilih adalah persegi panjang. Terus kita tekan shift. Kita ingin selection keduanya. Tahan, tekan shift. Terus kita klik lingkarannya. Oke, dua-duanya sudah terselection. Baru kita tekan fitur trim di atas ini. Nah, coba kita lihat. Terlihat perbedaannya ya. Dia tergantung posisinya di mana. Itu untuk weld dan trim. Kalau weld itu menggabungkan, trim itu memotong. Sekarang kita coba intersect. Intersect ini adalah fungsi untuk menemukan irisan atau wilayah yang menjadi perpotongan dari kedua objek ini. Coba kita selection dulu keduanya. Terus kita pilih intersect. Nah, ini yang disebut sebagai intersect. Nah, akan ada daerah yang menjadi irisan. Kalau di himpunan itu kita mengenal irisan sebagai daerah yang menjadi pertemuan antara persegi panjang dengan lingkaran.
himpunan persegi panjang dengan himpunan lingkaran. Ini yang disebut sebagai intersect-nya. Dua objek ini, lingkaran dan persegi panjang, itu tetap. Tapi ada satu tambahan objek baru yang menjadi irisannya di sini. Sehingga ini misalnya kalau kita simpan di depan, kita coba simpan di depan, terus kita kasih warna hitam misalnya. Nah, akan seperti ini jadinya. Nah, seperti itu dia. Itu perbedaan antara intersect, trim, dan weld. Selamat mencoba fitur-fitur ini, karena ini cukup sering digunakan. Saya kasih contoh ya bagaimana penggunaan weld dan trim dalam membuat logo in Mataram. Ini kita geser dulu. Oke. Karena memang fitur-fitur yang tersedia di CorelDRAW ini hanya berupa persegi panjang, lingkaran, dan segi banyak. Sedangkan untuk mendesain yang bentuknya kompleks, itu kan bentuk-bentuk objek geometrisnya cukup rumit. Sehingga kita membutuhkan penggabungan atau pemotongan dari beberapa objek untuk menghasilkan objek yang baru. Oke, yang pertama kita coba membuat logo in Mataram, khususnya untuk bingkainya saja dulu. Kita kasih 10 x 10 cm di sini untuk mengubah dimensi objeknya. Ini panjang dan ini tingginya. Tinggal kita klik enter. Maka ini sudah menjadi sebuah persegi yang sempurna, sisi kali sisi sama panjang. Terus kita klik fill-nya atau isiannya, klik 2 kali. Terus uniform fill untuk memasukkan warna hijau sebagai bingkainya. Terus oke. Kita hilangkan outline-nya di sini jadi none. Oke, sudah. Terus kita duplikat, Ctrl D. Nah, sekarang sudah kita punya dua buah persegi yang berwarna hijau dan tidak ada outline-nya. Nah, persegi yang kedua ini kita rotasikan sebesar 45 derajat. Caranya adalah kita masuk ke sini. Di menu angle of rotation kita masukkan angka 45. Ketik 45, enter. Nah, jadi ada satu yang bentuknya seperti ini dan ada satu yang sudah dirotasikan. Kemudian kita buat dia tengah-tengah. Nanti saya ajarkan bagaimana caranya. Nah, ini sudah terdiri dari dua buah objek yang berwarna hijau dan satunya tadi yang tadinya hijau saya ubah ke warna biru. Nah, sekarang kita weldkan dua objek ini. Kita weld. Dua-duanya kita selection, terus kita tekan weld. Nah, sekarang sudah terbentuk objek yang bentuknya seperti ini. Jadi itu fungsinya weld. Bagaimana yang bentuk dasar yang berbentuk persegi panjang ternyata bisa kita ubah menjadi bentuk lain seperti geometri segi 8 ini, bintang 8, dengan memanfaatkan dua buah persegi yang satunya tetap, satunya kita balik jadi 45 derajat, terus kita gabungkan dan kita weld jadi seperti ini. Terus ini kita duplikat lagi, kita kasih warna lain jadi biru misalnya. Yang ini kita kecilkan sedikit. Oke, terus kita rata tengah. Nah, sekarang sudah kita tumpuk objeknya, biru yang di atas, hijau yang di bawah. Dua-duanya kita trim. Coba kita trim. Artinya akan ada area hijau yang terpotong karena tertutupi oleh si biru ini. Sehingga kalau biru ini kita keluarkan, nah, jadi seperti inilah hasilnya. Yang ini sudah kita tidak butuhkan lagi, yang biru kita hapus karena hanya sebagai pemotong saja. Sekarang sudah kita berhasil membentuk sebuah bingkai dari logo in Mataram. Oke, sekarang kita geser kembali ke bagian awal tadi, yaitu weld, trim, dan intersect. Ya, mungkin sekian dulu pembelajaran kita di episode kedua ini. Intinya tetap semangat belajar untuk mendesain, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!